Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilan Zain dengan NIM D120221195. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurnal yang berjudul Potensi dan Prospek Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan dua teman saya yang membantu dalam proyek ini. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas Abian Pamungkas dari angkatan 2022 Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM 063. Oke, dan di sebelah saya ada teman saya yang begitu sangat ambisius dalam mengerjakan hal ini. Berkarisma. Ya, silakan Mas, perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Coki Andransa, biasa dipanggil Coki, dengan NIM D1A022092. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu dasar pemikiran tentunya. Yang kedua ada metode penelitian, hipotesis, dan juga kesimpulan. Oke, langsung aja. Yang pertama, Mas Abian, saya ingin bertanya, dasar pemikiran dari jurnal ini apa sih, Mas? Dasar pemikirannya adalah permintaan terhadap daging sapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang belum bisa diimbangi dengan suplai secara nasional, sehingga perlu kajian potensi dan prospek pengembangan agribisnis sapi potong. Oh, jadi permasalahan itu belum bisa tersuplai secara internasional, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Coki. Metode dari penelitian ini tuh apa sih, Mas? Oke, Kita dapat. metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Dengan cara wawancara melalui handphone kepada responden, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari stakeholders dan informan melalui data yang dipublikasi, sedangkan data sekunder bersumber dari data publikasi oleh instansi yang terkait dengan peneliti ini seperti BPS, Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Utara, dan Direktorat Jenderal Peternakan, serta Kesehatan Hewan. Wow, agak rumit gitu Mas ya penelitiannya, metodenya. Betul, Oke. betul sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas Abian, apa sih yang kita dapat dari jurnal ini? Hipotesisnya ya kurang lebih seperti upaya strategis dalam meningkatkan kinerja sapi potong adalah melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pakan. Hal ini disebabkan karena produksi sapi potong sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas pakan. 2. Potensi dan prospek pengembangan peternakan sapi potong hanya dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan pakan dan kualitas pakan, aspek reproduksi sapi potong, pengembangan subsistem agroproduksi, serta penyedia bibit dan penjualan primer tentang sapi potong. Tetapi, ternyata setelah dikaji lagi lebih lanjut dalam jurnal ini, untuk meningkatkan potensi dan prospek pengembangan agribisnis peternakan sapi potong, tidak hanya 4 hal tersebut, melainkan terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh dalam pengembangan agribisnis peternakan tersebut, yaitu motivasi atau dorongan beternak dari hulu sampai hilir dan alih fungsi lahan sebagai sumber pakan. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas, untuk Mas Coki. Kesimpulan dari jurnal ini apa sih Mas? Oke, kesimpulan dari jurnal ini itu bahwa dapat disimpulkan sektor basis merupakan kekuatan yang berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis sapi potong. Ditunjang dengan efektifnya potensi pengembangan populasi berdasarkan sumber daya lahan dan sumber daya manusia. Faktor strategis yang menjadi kekuatan sangat berpengaruh terhadap pengembangan agribisnis sapi potong adalah motivasi beternak dengan kendala utamanya belum terintegrasi dari hulu sampai hilir. Faktor strategis peluang yang berpengaruh adalah pengembangan agribisnis pakan dengan ancaman utamanya adanya alih fungsi lahan. Gitu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita mandi lagi. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 16. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami Di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh.